Halo, selamat datang kembali ke kanal wikantioso.id. Semoga Anda sehat dan terus dipelihara semesta. Terima kasih berkenan untuk menyimak. Mari membahas topik kita kali ini. Apakah Anda pernah berpikir mengapa segalanya terasa semakin cepat? Dari administrasi bank hingga bepergian, mencari kencan, memasak, membersihkan, dan melakukan segala pekerjaan dengan lebih cepat. Bagaimana kita bisa menempatkan lebih banyak kegiatan dalam setiap jam yang kita miliki? Kecepatan seolah telah menjadi bagian dari hak asasi manusia, terasa seperti hal yang tidak bisa dihindari. Namun, bisakah kita memperlambatnya? Sebagai seorang psikolog yang bergumul belasan tahun dengan manusia, saya tertarik pada bagaimana masyarakat beradaptasi dengan era perubahan yang cepat ini. Saya kebetulan berkolaborasi dengan tim insinyur yang kebetulan bertanya hal yang sama. Pertanyaan dasarnya adalah, bagaimana kecepatan memengaruhi budaya kita dan implikasinya terhadap kebijakan dan keamanan? Bagaimana dunia akan terlihat dalam 25 tahun ke depan jika laju perubahan terus meningkat? Masyarakat telah menerima kecepatan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi ada kekhawatiran akan hilangnya kontrol dan tradisi budaya. Bahkan para trendsetter dan jet set merasakan adanya kesenjangan antara mereka yang kaya dan terkoneksi pada dunia digital dengan mereka yang tertinggal di mana beli kuota pulsa saja tidak mampu. Kecepatan juga menghadirkan paradoks. Meskipun kita menikmati intensitasnya dan sensasinya, otak prasejarah kita tidak sepenuhnya dirancang untuk menangani perubahan dengan kecepatan tinggi. Masalahnya, otak manusia kalah cepat berevolusi dengan ciptaannya. Sebagai contoh, kita bisa pergi ribuan kilometer dalam hitungan jam. Namun, kita merasakan jet lag. Kita bisa bekerja menggunakan internet dan peralatan teknologi sehingga pekerjaan besar selesai dalam hitungan jam. Tetapi, kita merasakan kelelahan yang amat sangat, hingga depresi. Otak kita didesain untuk fokus pada hal yang spesifik, serta dalam waktu yang relatif lama. Misalnya, berburu dan bercocok tanam. Kegiatan yang dikerjakan nenek moyang kita akan sangat terasa membosankan pada masa kini. Masalahnya, kedua kegiatan itu dilakukan jutaan tahun lamanya. Otak kita belum siap menghadapi perubahan cepat seperti saat ini. Kecepatan dapat diukur secara objektif, tetapi perasaan dan preferensi kita terhadap cepatnya perubahan sangat subjektif. Selanjutnya, semakin cepat kita merespons, semakin banyak tanggapan yang kita terima. Kita hidup dalam era informasi di ujung jari kita, tetapi apakah hal itu membuat pengambilan keputusan lebih mudah? Kecepatan juga menghasilkan tekanan waktu yang tak terhindarkan. Semuanya terasa tergesa-gesa. Namun, kecepatan juga bisa memberikan keuntungan. Misalnya, teknologi baru memungkinkan bantuan bencana untuk tiba lebih cepat, atau pencetakan 3D yang memberikan solusi instan. Namun, kita juga perlu menghargai waktu yang lambat untuk merenung dan terhubung dengan nilai-nilai kita. Sebagai masyarakat, kita perlu merekayasa dan menyesuaikan diri kita sendiri untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan zaman dan kecepatan yang manusiawi. Manusiawi berarti perubahan yang terjadi masih bisa kita nikmati sebagai manusia. Kita harus mempertimbangkan manfaat teknologi dan bagaimana perubahannya memengaruhi kualitas hidup kita. Menghemat waktu bukanlah segalanya. Kita juga perlu memberikan kesempatan bagi kegiatan manusia yang memakan waktu. Ya, misalnya untuk refleksi perjalanan hidup kita atau membina hubungan personal yang mendalam. Jadi mari kita gunakan kecepatan perubahan teknologi dengan bijak. Mari kita menciptakan masa depan
yang menggabungkan kecepatan dengan kemanusiaan. Kita memiliki kendali atas kecepatan kita sendiri dan kita harus menggunakan kecepatan itu dengan bijaksana. Dalam menghadapi percepatan perubahan zaman, mari kita jadikan kecepatan yang manusiawi sebagai tujuan kita. Dan saat kita melangkah maju ke masa depan yang semakin cepat, jangan lupa meluangkan waktu untuk menjelajahi tempo kita sendiri. Ingatlah bahwa manusia yang menciptakan perubahan, bukan perubahan yang menciptakan manusia. Semoga kita dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara kecepatan dan kehidupan yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan video dari kami. Anda juga bisa mengunjungi wikantioso.id untuk mendapatkan layanan kesehatan mental gratis. Kesehatan mental adalah hak dasar semua orang. Kita seharusnya tidak perlu malu dan ragu untuk mendapatkan pertolongan. Jadi silahkan kunjungi Wikantioso ID untuk mendapatkan layanan kesehatan mental Anda.